Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Rahman dari Fakultas Teknik Elektro Jani semester 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari elektronika analog yang berupa yaitu pengenalan OPM atau bisa disebut penguat operasional. Nah, penguat operasional ini yaitu suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Nah, ini adalah bentuk fisik dari IC ya. Kemudian penguat OPAMP ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, ada penguat tegangannya sangat besar. Nah, maksud dari ini adalah ketika ada tegangan yang misalnya 5 volt dipasang IC atau PM ini bisa jadi 10 volt, 15 volt dan sebagainya. Jadi sifat-sifat itu untuk menguatkan tegangan. Nah, yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Nah, maksudnya adalah dari kata impedansi ya, yaitu hubungan antara tegangan dan arus, atau bisa dibilang kombinasi dari resistansi dengan reaktansi. Nah, biasanya impedansi input OPM ini yang sangat tinggi sering digunakan atau yang diinginkan ya, karena sangat sedikit arus yang diperlukan dari sumber untuk membuat tegangan. Artinya OPM tidak terlihat jauh, berbeda dari sirkuit terbuka di mana tidak memerlukan arus untuk membuat tegangan karena impedansi sirkuit terbuka tidak terbatas. Nah, yang ketiga, ada impedansi keluarnya rendah. Maksudnya outputnya rendah, dan ini sangat berbanding terbalik ya dengan inputannya. Inputannya tinggi, impedansinya rendah. Impedansi keluarnya rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Oke. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu terminal kaki OPM. Nah, di sini ada dua rangkaian ya. Yang pertama ada cara memberi daya dengan dua suplai. Nah, ini merupakan suplainya, suplai 1 dan ini suplai 2. Kemudian ini hambatan RL, dan ini ada input masukan tegangan positif dengan tegangan negatif. Nah, yang kedua ada cara memberi daya satu dengan suatu suplai. Ini suplainya, ini resistornya atau hambatannya. Dan yang ini sama kayak tadi, tegangan positif dengan tegangan negatif. Masuk ke kaki-kaki yang ada di OPM ya. Pertama, untuk kaki 1 dan kaki 5 ini merupakan offset 0 atau sumber tegangan gitu ya. Dan yang kedua, masukan membalik, ini atau inverting input. Dan yang ketiga ada masukan tak membalik atau non inverting input. Kaki keempat ground, dan kaki ke-6 output, dan kaki ke-7 satu tegangan positif, dan kaki 8 tak digunakan. Masuk ke OPM 741. Nah, OPM ini mempunyai beberapa versi. Yang pertama ada 741A, 741C, 741E, dan 741N. Nah, huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 itu merupakan pembeda pada penguatan tegangannya, temperatur, range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, huruf C di belakang angka 741 ini merupakan singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan di halayak umum. IC OPM 741 ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta ya, dan impedansi inputnya 2 mega ohm, sedangkan impedansi outputnya 75 ohm. Nah, ini terbukti ya dari sifat dari OPM ini, itu impedansi masuknya sangat tinggi, yang tadi sangat itu 2 mega ohm. Impedansi keluarnya rendah, yaitu 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Kemudian masuk ke catu daya. Ini rangkaian catu daya gini, enggak dijelas dan enggak terlalu dibahas di materi kali ini. Langsung lanjut aja.
ke terminal output dan input. Nah, di sini ada beberapa lambang ya. Kita bahas dulu yang ini. Rumusnya V output sama dengan AOL dikali ED. Nah, maksimal tegangan output itu sama dengan tegangan saturation positif, dan minimal tegangan outputnya min V-sat atau tegangan saturasi negatif. Nah, apa sih V-sat itu? Nah, V-sat itu adalah nilai di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Maksudnya ini nih, sumber voltnya, tegangan atau supply-nya misalnya 15 volt. Nah, ini nilai si V-satnya itu kurang lebih antara 13 sampai 14, nggak mungkin 12 volt gitu, karena nilai V-sat adalah memang di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt gitu. Kemudian di sini ada dua lambang ya, ada AED sama AOL. Nah, AOL ini bisa disebut sebagai penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, misalkan V supply 15 volt yang ini, maka V-satnya kurang lebih 13 volt atau 14 lah ya. Oke, masuk ke ED. ED adalah perbedaan tegangan masukan. Contoh, nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 60 mikrovolt. Misalkan AOL-nya 200.000, V-nya atau tegangannya kurang lebih 13 volt, maka bentuklah rumus ED, yaitu plus V-sat dibagi AOL. V-satnya plusnya plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikro, terus ED nya min V-sat dibagi AOL, min 13 volt 200.000 sama dengan min 65 mikro. Nah, apabila tegangan masukan berada di antara minus 65 mikrovolt kurang lebih dari sama dengan ED 65 mikrovolt, maka OPM berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku FO sama dengan ED kali AOL. Kesimpulannya, yang pertama ada tegangan output berada pada salah satu batas plus V-sat atau min V-sat. Yang kedua, untuk mempertahankan FO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Ini dibuktikan karena nilai ED itu sangat kecil ya, mikrovolt. Di mikro itu sulit untuk diukur. Untuk kepentingan praktis ED dinyatakan sama dengan 0. Oke, masuk ke tabelnya dengan kolom pertama min 10 mikro dengan tegangan masukan positif min 15 mikro yang menghasilkan ED minus 5 mikro. Nah, ini tegangan masukan positifnya dikurangi tegangan masukan negatif ini untuk mencari ED ya. Jadi min 15 dikurangi min 10 sama dengan min 5 mikro. Itu. Nah, polaritas ED-nya negatif karena ini juga negatif nilai ED-nya. Untuk mencari FO, AOL kali ED. AOL-nya tadi 200.000 dikali ED. Nah, hasilnya yaitu min 1 volt dengan polaritas outputnya min 1 dan FO-nya min 1 volt. Kedua, min 10 mikro dengan tegangan masukan negatif, dengan tegangan masukan positif min 15 mikro. Yang kedua ini ya. Kemudian hasil ED-nya 25 mikro dengan 15 dikurangi min 10 menghasilkan 25 mikro dengan polaritas ED-nya positif, dengan output tadi 200 kali 25 dengan 5 volt hasilnya, polaritasnya positif dan FO-nya juga 5 volt. Kemudian yang ketiga min 10 mikro kurangi min 5 mikro, hasilnya 5 mikro juga, kebalikan dari nomor 1.
hasilnya positif, ininya FO nya 1 volt dari AOL kali ED ya, dari 200 kali 5. Polaritasnya positif karena FO nya ini positif juga, F nya 1 volt juga. Nah yang keempat ada plus 1,00001 untuk tegangan masukan negatif, dan untuk tegangan masukan positif plus 1,0000000 dengan ED min 1. Tadi tegangan masukan ini dikurangi ini hasilnya min 1, dan polaritas ED nya min karena nilai dari ED nya min juga, terus FO nya min 0,2 volt dengan polaritas FO negatif, dengan FO nya juga min 0,2 volt. Nah masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini plus 5 mili ya untuk tegangan masukan negatifnya, untuk tegangan masukan positifnya 0, untuk hasil ED nya min 5 mili dengan polaritas ED minus karena ini juga minus, dan menghasilkan tegangan outputnya min 1000 volt. Ini dari 200.000 kali ED min 5, hasilnya min 1000 volt dengan polaritas FO minus 1 minus maksud saya, dengan tegangan output min Vsat sama dengan min 13 volt. Mengapa Vsat? Ini karena FO nya sama dengan 13 volt karena dibatasi oleh V saturasi ya. Jadi ini nomor 5 dan 6 ini dibatasi oleh V saturasi atau tegangan saturasi. Jadi keluarannya min Vsat. Oke, nomor 6 0 5 dengan masukan positifnya, ED nya 5 mili dengan polaritas plus, dengan FO nya 1000 volt dan polaritas FO nya positif, dan FO nya juga plus Vsat plus 13 volt. Oke, ya berikut adalah penjelasan dari tabel yang kesimpulan tadi ya. Nomor 1 sekian dan seterusnya. Penjelasan tabel atau bisa dibilang cara mencarinya ya seperti ini. Oke, langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penguatan operasional ideal. Penguatan operasi ideal adalah penguatan diferensial ideal. Nah, mempunyai sifat-sifat yaitu pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, QV sama dengan tak terhingga, impedansi maksudnya tak terhingga, jadi arus masuk sama dengan 0 ya, jadi arus sama dengan 0, impedansi keluar sama dengan 0, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Masuk ke penguat operasional praktis tidak ideal. Nah, dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal yang tadi ya, itu hanya fantasi aja. Tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Masuk ke rangkaian OPM. Nah, bentuk OPM. Ada 5 inputan. Pertama, non-inverting input, inverting input, sumber 5 volt, minus 5 volt, keluaran 5 volt, outputnya ini, dan angka-angkanya nggak terlalu dibahas karena nggak ada pengaruhnya apapun ya. Langsung masuk ke inverting OPM. Nah, inverting OPM ini OPM ini dibagi menjadi 2, yaitu ada inverting dan non-inverting. Kita bahas yang inverting terlebih dahulu. Inverting yaitu konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ya, bisa dilihat misalnya dengan rumusnya V output atau sama dengan min tegangan input dikalikan perbandingan RF dengan Rin. Apa itu RF? RF itu resistansi feedback, umpan balik, dan Rin nya inputannya ini. Nah,
Kita lihat untuk inverting OP ini, untuk tegangan inputnya dia masuk ke inputan negatif. Ini inverting ya. Sedangkan untuk tegangan 0 bernilai 0 itu ke positif. Nah, untuk untuk melihat rumusnya ini, jadi ketika inputan ini nilainya 10 volt misalkan ya, di outputnya pasti min F output, karena di sini ada tanda negatif, terjadi perubahan polaritas gitu. Jadi tegangan input pasti nilainya positif. Kemudian di sini ada gambarnya, linear meningkat. Setelah lama kelamaan ada sumber masuk ke inputan negatif. Jadi inverting itu sumber tegangannya masuk ke inputan negatif IC itu dengan sumber VCC dan keluarnya min FEE. Sedangkan untuk inputan sumber tegangan yang lainnya itu ke positif tetap, sehingga terjadi perubahan polaritas yang asalnya meningkat jadi menurun. Nah, sejajar dengan saturation, sehingga membentuk saturation min FE begitu. Oke, langsung ke pembahasan non-inverting amplifier. Nah, ini kebalikannya dari inverting. Non-inverting itu adalah konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi ada, kalau misalnya ada inputan dari itu positif, maka outputnya juga akan positif, sedangkan negatif inputannya keluarannya bakal negatif pula. Nah, seperti halnya itu akan ada rumus juga tegangan output dari rangkaian non-inverting amplifier ini. Nah, untuk rumusnya itu untuk mencari output ya, karena pada dasarnya IC OPM ini pasti mencari tegangan outputnya. Untuk mencarinya yaitu dengan tegangan input FI ini ya, tegangan input. Ini nih tegangan inputnya. Tegangan input dikali 1 ditambah perbandingan RF dan RIN. RF nya ini resistansi feedback, dan ini R1 tuh sama dengan RIN begitu. Berbeda dengan halnya tadi inverting. Yang inverting ini sumber tegangannya dia ke minus, ke inputan minus, sedangkan FA0 nya itu sama dengan tegangannya tegangan 0 nya itu ke positif. Sedangkan yang di sini tegangannya itu sama gitu ya, tetap. Nah, si tegangan dari inputannya itu dari ke positif. Nah, lihat ke gambarnya, ketika ada sinyal lurus gitu atau sinyal meningkat, dia masuk ke OPM dengan inputan positif, sedangkan yang tetapnya itu masuk ke negatif begitu, dengan sumber VCC, dan ini keluarannya FEE. Ini berubah, enggak berubah, dia tetap, misalnya naik dia naik, cuman ada perubahan polaritas dengan saturation, dia sejajar dengan VCC begitu, keluarnya VCC. Oke, kita masuk ke zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi, jika ada polaritas ED sama dengan negatif, maka dengan outputnya sama dengan min V sat. Sama ini untuk zero crossing detector.
Nah, jika ada polaritas ED positif, maka tegangan outputnya juga plus positif, V saturation atau Vsat. Nah, ini ada macam-macamnya juga zero crossing detector. Yang pertama ada zero crossing 0, kedua inverting zero crossing detector, ketiga non inverting zero crossing detector, keempat inverting voltage level detector, dan yang kelima non inverting voltage detector. Oke, kita bahas selanjutnya ke duty cycle dulu ya. Nah, apa sih duty cycle itu? Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periodenya dikalikan dengan 100%. Contohnya dengan rumus menghasilkan rumus T on dibagi T on plus T off. Contohnya di sini nih, dari gambar ini bisa dilihat ya, T on itu ini, T off ini, total T sendiri. Ada contoh soal, suatu sinyal mempunyai periode 10 meter per detik dan waktu on sama dengan 3 m detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, ini untuk ditanyakan dengan berapa waktu negatif atau waktu rendahnya. Waktu rendahnya sama dengan T off. Bisa dibilang T off gitu. Nah, untuk penyelesaiannya, T off sama dengan T kurangi T on. T-nya tadi berapa? T-nya suatu sinyal periode 10 meter. Nah, ini masuk T ya. T-nya 10. T on-nya 3. Waktu on sama dengan 3 m detik. Ini 3. Jadi T off-nya 7 meter detik. Terus duty cycle, masukin ke rumus duty cycle dengan T on dibagi T. T on-nya berapa? 3. T-nya berapa? Tadi 10. T off-nya. Ya benar-benar. T on-nya kan tadi 3. T-nya 10. Jadi 3 kali 100% dibagi 10, hasilnya 30%. Itu duty cycle-nya. Begitu. Kemudian detektor penyilang nol. Masuk ke detektor penyilang nol pembalik. Jadi detektor penyilang nol ini ada dua ya, ada inverting, ada non inverting. Tadi mereka masuk dulu ke inverting zero crossing detektor IZCD. Apa sih ini detektor penyilang nol inverting? Jadi sinyal masuk pada minus OPM dan membandingkan dengan 0 plus OPM. Jadi di sini dengan hitungan matematis itu ED atau rumusnya dulu ya, ED plus input dikurangi min input sehingga terjadinya 0, inputannya 0 dikurangi FI. Inputan 0 itu yang tegangannya nggak ada tegangan gitu ya, dikurangi minus input 0 min FI atau tegangan FI sehingga terjadi hasilnya minus FI. Maka perhitungan matematisnya, apabila tegangan input kurang dari 0 maka tegangan output akan positif Vsat, dan apabila tegangan input lebih dari 0 maka tegangan outputnya min Vsat. Kita bisa lihat di bagannya ya, di rangkaiannya. Ini nih, kalau inverting itu pasti tegangan inputnya itu akan masuk ke inputan negatif, sedangkan tegangan 0 atau tegangan tidak ada tegangan dia masuk ke positif gitu pula ya, sehingga ada istilahnya masuk ke sini nih, sinyal pulsa atau sinyal digitalnya. Kita bisa lihat 0 masih 0 ya, 0 ke atas ini berarti lebih dari 0 kan ya, maka si Vsatnya jadi min, ini jadi min nih, Vsat jadi min Vsat, bukan ke sini sinyal pulsanya.
visatnya ke sini. Ini kan masih di 0 ya. 0 itu batasnya 0. Masuk ke sini, terus dia mau menurun. Dia masih tetap di sini menurun. Nah, ketika ada masuk ke pembatas ini, otomatis ketika masuk ke situ, FI dengan input lebih dari 0, kurang dari 0, maka tegangan output dia menjadi plus Vsat. Nah, ketika ini turun, jadi tegangan input ini adalah acuan ya, acuan untuk Vsat nanti. Nah, ketika turun terus di bawah 0, melewati 0, di bawah 0, dia Vsat ini naik ke plus Vsat. Karena kalau nilai dari tegangan inputnya lebih dari kecil 0, min Vsatnya, tegangan saturationnya dia naik through inverting, jadi kebalikan gitu. Oke. Ini T1, T2, T3 benar gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk apabila sistematisnya FI tegangan inputnya, nilai tegangan inputnya lebih kecil dari 0, maka tegangan outputnya jadi positif. Apabila tegangan inputnya jadi 0, lebih dari 0 di sini, maka tegangan output ini, tegangan outputnya min Vsatnya menjadi rendah atau negatif. Sini. Nah, ketika di sini tegangan outputnya dia naik ke plus Vsat gitu. Langsung ke detektor ini yang non inverting. Ini kebalikannya dari inverting tadi ya. Jadi sinyal detektor penyilang 0 pembalik itu disebut non inverting zero crossing detector, disebut NIZCD. Sinyal masukan masuk pada plus OPM atau IC atau inputan plus, dan membandingkan dengan 0 inputan minus PM. Jadi dibentuklah rumus ED sama dengan plus input atau tegangan input dikurangi output, dikurangi input min 0, inputnya min 0 ini ya. Maka terbentuklah sistematisnya. Apabila nilai tegangan lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan Vsat. Dan apabila sama dengan plus Vsat ya. Apabila Fi lebih kecil dari 0, maka Fo sama dengan min Vsat. Kita bisa lihat dari rangkaiannya. Rangkaiannya ini tadi kan kalau inverting itu masuknya ke min ya, negatif min, min, inputan min maksud saya. Ini kalau non inverting zero crossing detector adalah si tegangan inputnya masuk ke inputan positif, sedangkan sedangkan tegangan 0 itu masuk ke inputan OPM negatif gitu. Dengan gambar sinyal pulsatnya adalah mengacu ke matematis ini. Apabila nilai lebih dari 0, maka inputan tegangannya, outputan tegangannya dia bakalan plus. Ini kan plus, dia bakalan kayak gini. Kemudian apabila nilai inputannya lebih dari 0, lebih kecil daripada 0, maka inputan outputnya bakalan min V saturation, bakalan turun dia ke sini begitu. Jadi apabila nilai inputannya dia naik di sini dari 0, kan 0 ke atas itu naik ya, maka
tegangan outputnya dia juga naik bukan ke bawah sini tapi ke atas, ke positif V1. Nah, apabila inputan tegangannya lebih kecil dari 0, ya otomatis output tegangannya itu turun juga ke negatif V1 segini. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Detektor taraf membalik inverting voltage level detector atau bisa disingkat IFLD merupakan sinyal masuk pada negatif OPM dan membandingkan dengan V referensi plus OPM. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan tegangan Vref dikurangi tegangan input min tegangan input, sehingga V referensi dikurangi V input. Dengan matematisnya, tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka tegangan output yaitu min V1. Apabila tegangan input lebih kecil dari Vref, maka V outputnya sama dengan plus V1. Masuk ke rangkaiannya. Jadi untuk inverting voltage level detector ini dia mempunyai tegangan baru yaitu V referensi. Tapi V referensinya itu masuk ke inputan plus OPM. Sedangkan untuk tegangan inputnya ini nih, dia masuk inputan negatif OPM gitu. Langsung masuk ke sinyalnya. Ini kita bisa lihat ya, dari untuk inputan tegangannya 0 menuju ke Vref, 0 lebih kecil dari Vref ini, kan belum masuk ke batas Vref ya, 0 lebih kecil dari Vref, maka V0 sama dengan plus V1. Nah, outputannya itu bakalan naik dulu, naik ke sini. Nah, setelah si inputan tegangannya dia lebih maju, lebih besar dari Vref, dari sini sampai ke sini, ya otomatis si outputannya itu ke min V1 ke sini, turun dia karena tegangan inputnya lebih besar gitu. Setelah itu ya lebih turun lagi si inputannya. Nah, ketika si inputannya lebih kecil dari Vref, maka FO atau tegangan outputnya dia akan naik lagi ke plus V1 sampai gitu. Begitu. Oke, langsung masuk ke selanjutnya. Nah, ini yang non inverting. Jadi detektor taraf tak membalik atau non inverting voltage level detector IFLD. Nah, maksudnya kalau yang ini tuh apabila sinyal masukan masuk pada plus OPM dan membandingkan dengan V referensi negatif OPM, ini sangat berbeda sekali ya. Tadi yang untuk inverting voltage level detector itu, yang invertingnya dia si V referensinya itu ke positif, ya kan? Tuh, Vrefnya itu tegangan masukan inputnya itu ke OPM itu ke positif. Kebalikan dari inverting kalau non. Nah, kalau non, tegangan referensinya ia masuk ke OPM-nya itu ke inputan negatif, sedangkan inputan tegangannya yang ini nih masuk ke inputan positif OPM. Nah, bisa dihasilkan dengan rumusnya ED sama dengan plus input dikurangi min V referensi atau tegangan input dikurangi tegangan referensi. Dihasilkan matematisnya apabila tegangan input ini nih,
tegangan input lebih kecil dari Vref, maka V outputnya sama dengan min V1. Dan apabila tegangan inputnya lebih besar dari Vref, maka FO sama dengan plus V1. Nah, kita bisa lihat di sini ya dari gambarnya. Si gambarnya ini tegangan inputnya ini masih di bawah Vref referensi ya, tegangannya 0 menuju sini itu Vref, dia tetap ke bawah. Nah, keluaran inputnya itu ke V1 min ini nih, ini V1. Nah, setelah masuk di sini, setelah masuk nolnya itu sudah melewati V referensi, si tegangan outputnya dia bakalan naik ke sini, gitu. Nah, sampai ke sini, ke titik ini dia masih lebih dari Vref tegangan inputnya. Nah, dari sini si tegangan inputnya itu turun, jadi acuannya itu V referensi ya. Jadi si acuannya itu V referensi. Jadi tegangan inputnya itu malah drop atau lebih kecil dari Vref. Otomatis yang di sini itu otomatis outputnya ke bawah lagi, ke min V1 lagi. Terus dia naik lagi dari sini. Naik lagi dari nilai inputnya itu naik lagi melewati Vref. Otomatis setelah ke bawah dia naik lagi karena si nilai Fi-nya itu lebih dari Vref gitu. Maka V output sama dengan plus V1. V1-nya ke sini. V1 ini min. V1-nya ke sini. Dia turun lagi sampai seterusnya seperti itu. Oke, langsung masuk ke rangkaian tegangan ref. Nah, ini untuk tegangan ref ada rumusnya, yaitu V referensi atau mencari Vref ya. R2 dibagi R2 plus R1 dikali plus V. Contohnya nih, misalkan tegangannya itu 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm. Maka Vref-nya adalah V referensi sama dengan 50 dibagi 100 bagi 100 tambah 50, 150 bagi 150 dikali 12. Dan hasilnya 4 volt. Selanjutnya saya akan membahas soal latihan yang diberikan oleh dosen saya untuk memilih salah satu soal latihannya, yaitu terdiri 3 soal latihan, 1, 2, 3. Saya akan memilih latihan nomor 1. Nah, di sini ada 2 rangkaian ya. Yang pertama ini sinyal pulsanya, dan ini rangkaian yang menurut saya itu adalah rangkaian non inverting di level detektor, karena tegangan inputnya masuk ke inputan positif OPM, sedangkan tegangan yang lainnya dia masuk ke inputan negatif OPM. Nah, ini sangat jelas ya, ini non inverting. Oke, kita langsung ke pembahasan latihannya. Nah, di sini hal yang pertama kita dapat diketahui bahwa tegangan inputnya adalah 15 volt, tegangan saturasinya 13 volt, R1-nya 50 k ohm, R2-nya 10 k ohm. Yang ditanyakan yang pertama adalah hitung T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua adalah gambarlah output tegangan output. Nah, kita jawab pertama, yaitu
kita cari dulu V referensinya atau tegangan referensinya dengan rumus R2 dibagi R1 tambah R2 dikali volt. Dengan hasilnya atau dengan nilainya R2 10 dibagi R1 tambah R2 50 tambah 10 kali 15 volt ya, 15 volt sama dengan menghasilkan 2,5 volt. Nah 2,5 volt ini menjadi tegangan referensi, nanti akan menjadi acuan dari sinyal digital ini, sinyal pulsa ini. Nah di sini 2,5 volt ini akan mempengaruhi jadi acuan ya. Oke, nah setelah ini saya menggambar atau ya menggambar non inverting ini dari ini ya, sinyal pulsanya. Nah dari pembahasan non inverting itu adalah ketika ada positif atau inputan positif maka keluarannya positif juga. Nah ketika ada inputan negatif maka keluarannya negatif pula. Di sini diterapkan ya, jadi cocok dengan non inverting. Nah ketika ada arus atau ada tegangan turun atau lebih kecil dari Vref, dia akan menjadi turun. Nah tegangan outputnya pun dia akan turun juga sini sampai sini. Nah dari sini ke sini. Setelah turun tegangannya pun naik, dari sini ke sini naik dan melebihi V referensi. Otomatis si tegangan outputnya juga ikutan naik, karena pada dasarnya itu pengertian non inverting, ketika ada masukan positif ya outputnya juga bakal positif gitu. Ketika ini naik tegangannya maka outputnya pun naik ke sini sampai ke sini. Nah sampai ke sini dia turun lagi, turun karena tegangannya mengalami keturunan lagi. Oke, nah itu ada T. Nah untuk pencarian T ini itu satu periode ini ya, jadi satu waktu ini dari 20 ke 60. Nah untuk mencari periodenya atau T nya itu 160 dikurangi 20 sama dengan 140 milisecond. Dan yang kedua ada T on. Cara mencari T on ini adalah dari nilai atau waktunya 160 dikurangi 125. Nah ini puncak ya T on tuh ya, puncak ketika sinyalnya naik, ini disebut T on. Dan T on nya itu 35 milisecond. Dan untuk mencari T off dari 140 dikurangi 35 ini hasil dari T on ini ya, jadi hasilnya 105 milisecond. Nah untuk duty cycle-nya yaitu dengan rumus T on dibagi T kali 100%. T on nya 35, T nya 140 dikali 100% menghasilkan 25%. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.